kita berdiri bagi bangsa Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kebaikan Tuhan. Indonesia penuh dengan kuasa Tuhan. Indonesia penuh dengan lawatan Tuhan. Haleluya. Puji namamu Yesus Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa Indonesia. Haleluya. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
How great is our God? Sing with me, how great. Kami angkat tangan kami. Is our God, and all we see how great, how great is our God.
is our God. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh dahsyat, Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Kami adalah kekasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Ini minggu yang spesial bagi kita karena kita sekalian merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka artinya berbahagia, bersukacita. Ratusan tahun Indonesia dijajah, diperbudak oleh Belanda. Setelah itu diperbudak lagi oleh negara Jepang. Sangat sakit rasanya hidup yang diperbudak. Semua serba salah. Apa yang kita kerjakan tidak bisa kita nikmati dengan maksimal. Segala sesuatu tidak bebas. Sehingga ada statement daripada para pahlawan, para pejuang. Siapapun yang mereka ketemui, selagi mereka tahu itu adalah bangsa Indonesia, orang Indonesia, tidak peduli sukunya, suku apa. Hanya satu kata yang mereka katakan, merdeka. Ketemu merdeka. Mereka tidak bertanya agama apa, suku apa. Tapi yang selalu mereka katakan merdeka. Kenapa tidak peduli mereka suku apa, agama apa? Karena terlalu pahitnya hidup di dalam penjajahan, hidup di dalam perbudakan. Bahkan mereka kasih pilihan, merdeka atau mati. Mereka tidak mau hidup kalau masih tetap dijajah. Mereka tidak mau hidup kalau masih tetap diperbudak. Karena mereka tahu betul begitu menderitanya hidup yang berada di dalam penjajahan, hidup yang berada di dalam perbudakan. Sehingga hanya dua pilihan ini. Kamu merdeka atau mati. Kalau tidak mau merdeka, mending mati. Itu hidup di dunia ini begitu sakitnya, begitu menderitanya. Bagaimana kalau kita menderita secara kekekalan? Menderita selamanya. Sudah menderita, diperbudak di dunia ini. Selamanya diperbudak oleh dosa. Selamanya diperbudak oleh iblis. Sehingga selama-lamanya manusia tidak bisa menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Sehingga momen kemerdekaan itu adalah momen bersejarah yang selalu diingat, yang selalu dikumandangkan. Siapapun sukunya, siapapun agamanya, apapun sukunya, semua merayakan kemerdekaan Indonesia. Demikian juga apapun sukunya, apapun kulitnya, bahkan rambut keriting, rambut lurus, mata sipit, mata bulat, semuanya harus merayakan kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Karena kemerdekaan itu sangat mahal. Kalau kita bebas hari ini beribadah, anak kita bisa sekolah dimanapun sesuka hati kita. Kita bebas bekerja kapanpun kita mau. Itu bukti bahwa saudara dan saya tinggal di negara yang merdeka. Kalau kita tinggal di negara yang merdeka, maka kita bebas. Kapan bekerja? Kita ke mall, jalan-jalan kemana? Itu bukti bahwa kita tinggal di negara yang merdeka. Demikian juga firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita sudah merdeka. Bagaimana kita merdeka? Di dalam apa kita merdeka? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus baru dikatakan kita benar-benar merdeka. Berdirilah teguh di dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Hanya di dalam Yesus, firman Tuhan berkata, kita hidup. Di dalam Yesus kita bergerak, kita dipermuliakan. Hanya di dalam Yesus. Tapi Rasul Paulus berkata, kalau kamu sudah berdiri teguh di dalam Kristus, Kristus sudah memerdekakan engkau, janganlah mau dibebani lagi dengan apa? Kuk perhambaan. Apa itu kuk perhambaan? Negara Indonesia ini sudah merdeka. Tapi saudara sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia, jangan mau lagi diberikan atau dibebani kuk perhambaan. Kan masih ada makhluk-makhluk yang aneh yang berkata, Indonesia belum merdeka, masih ada PKI di Indonesia ini. Indonesia belum merdeka, Indonesia masih dijajah. Jadi perlu, kita harus memberantas penjajah itu. Kita harus bangkit. Kita harus membasmi mereka yang menganut aliran PKI. Lalu saudara mengangkat senjata. Itu namanya saudara sedang diberikan kuk perhambaan. Padahal maunya pemerintah, nikmatilah kemerdekaan itu. Amin. Hiduplah di dalam kemerdekaan itu. Nah, kalau saudara mengangkat senjata mulai memerangi siapa yang PKI, sehingga saudara mulai menyelidiki. Siapa ya keturunan Belanda, keturunan Jepang. Kalau saudara mengangkat senjata membasmi mereka, itu sama saudara tidak menghargai akan karya atau pengorbanan para pahlawan. Dan kemerdekaan itu sudah dikumandangkan. Itu adalah gambaran secara jasmani. Secara rohaninya apa dikatakan di sana? Kemerdekaan kekal hanya kita terima di dalam Kristus Yesus. Ayatnya sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kristus sekali lagi ini firman Tuhan yang sangat oke sekali. 1, 2, 3. Kristus menjadi tidak berpengaruh kepadamu karena kamu berusaha untuk dibenarkan. Kuk perhambaan adalah berusaha merdeka melalui perbuatan. Berusaha selamat melalui perbuatan. Dengan kata lain mereka berkata, karya Kristus di atas kayu salib belum mampu menyelamatkan saya. Sehingga saya harus membantu Yesus untuk menyelamatkan saya, memerdekakan saya. Cara membantu Yesus memerdekakan saya adalah dengan saya berbuat baik. Dengan saya beribadah. Dengan saya melakukan hukum-hukum yang Tuhan berikan, yang Tuhan tetapkan. Maka itulah yang disebut kuk perhambaan. Karena firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan dikatakan, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat membegahkan diri. Merdeka hanya karena anugerah. Saya kasih tahu kepada saudara. Saudara datang beribadah ke tempat ini bukan untuk selamat. Saudara yang melayani di tempat ini bukan untuk selamat. Kita berbuat baik, kita beramal, kita melakukan semua yang terbaik bukan untuk selamat. Keselamatan sudah Yesus anugerahkan melalui karyanya di atas kayu salib. Katakan amin. Dan itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Nah, setelah kita selamat, maka kita perlu beribadah. Perlu berbuat baik, tapi bukan untuk selamat. Sekarang saya kasih ilustrasi supaya saudara lebih dapat menerima. Saya minta Pak Erwin maju ke depan. Mic-nya tolong dinyalakan. Sama Kevin maju ke depan.
Saya akan bertanya, tolong dijawab dengan jujur Pak Erwin. Baik. Jangan ada dusta di antara kita. Oke. Saya mau tanya, cuman jawab aja ya atau tidak. Tidak usah dijelaskan, nanti panjang. Kevin, itu bukan. Bapak pegang aja, cuma Bapak yang bawa. Ini Kevin anaknya Bapak ya? Iya. Anak kandung? Iya. Ini murni karyanya Bapak sama Ibu ya? Iya. Tidak ada bantuan Kevin ya? Tidak ada, dia pasrah aja keluar. Jadi kan tadi saya sudah bilang toh, jawab iya atau tidak. Jadi sama sekali tidak ada usahanya Kevin. Tidak. Lalu dia berkata, ini Pak Erwin ini lulusan dari Polri, apa namanya? Pol. Saya mau jadi anaknya. Sehingga Kevin berusaha masuk ke keluarganya Sinaga. Kira-kira begitu. Jawabannya tidak. Tidak. Jadi Kevin menjadi anaknya Bapak sama sekali tidak ada usaha daripada si anak. Iya. Oke. Ini saudara tangkap ke dalam hal rohani. Saudara, kita dikatakan orang merdeka, artinya orang yang diselamatkan, artinya menjadi anak-anak Elohim, menjadi anak-anak Tuhan, artinya menjadi pewaris kerajaan surga. Katakan amin. Saya katakan lagi. Semenjak kapan Pak Erwin mengakui Kevin ini menjadi anaknya Pak Erwin? Tadi jawabannya ya dan tidak, nih boleh dijabarkan. Ya. Semenjak di dalam kandungan atau semenjak dia melayani? Semenjak kami tahu dokter mengatakan istri saya hamil. Oke. Baru Pak akui dia anak. Ya. Semenjak kapan Pak Erwin bangga Kevin ini jadi anaknya Bapak? Setelah keluar dari rahim dan teriak oe-oe itu sudah. Dia bangga. Berarti itu bukan nunggu dia sekolah dulu ya? Bukan. Bahkan waktu Pak Erwin mungkin pernah diompolin, dipupin, Pak Erwin tetap bangga. Ya. Saudara perhatikan. Perlu nggak Kevin ini berbuat baik? Perlu. Saya jawab. Ya, perlu ya. Kasih karunia sudah memberikan Dijelasin toh. otomatis Perlu. anak ini tetap melaksanakan yang terbaik. Perlu ya. Ya, perlu nggak dia pintar? Perlu dong. Perlu. Kalau nggak mungkin disekolahkan. Perlu nggak dia pelayanan? Perlu. Perlu. Perlu nggak dia berbuat baik? Perlu. Harus ya. Perlu. Tapi apakah itu menjadi syarat supaya Bapak mengakui dia anaknya Bapak? Tidak sama sekali. Saudara harus bisa membedakan. Perlu dia berbuat baik, wajib dia berbuat baik, tapi bukan syarat untuk dia sebagai anaknya Pak Erwin. Saudara perlu beribadah. Saudara perlu memberi persembahan, memberi perpuluhan, pelayanan apalagi. Beramal semua perlu, tapi itu semua bukan syarat untuk selamat. Sama sekali tidak ada usaha kita. Serajin apapun saudara berdoa, serajin apapun kita membaca firman Tuhan, serajin apapun kita melayani, serajin apapun kita berdoa puasa, itu perlu, itu penting, tapi bukan syarat untuk menjadi anak-anak Elohim. Katakan amin. Untuk apa Kevin ini harus berbuat baik, harus beramal, harus pintar, harus melayani? Untuk apa? Kalau memang bukan untuk diakui sebagai anak, kan sudah diakui sebagai anak. Pasti, ini saya jawab aja, pasti ada dua keuntungannya. Satu, untuk kebaikan si anak. Ya tak? Dia pintar, nah kalau dia nggak sekolah bodoh, kan rugi sendiri toh. Yang kedua, keharuman nama bapaknya. Kalau kita beribadah, kita berbuat baik, kita beramal, kita melayani, lewat hidup kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Katakan amin. Amin. Lewat hidup kita, kita sedang memberitakan nama Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara berbuat baik, saudara pintar, saudara melakukan yang terbaik. Itu untuk masa depan saudara dan saya di muka bumi ini. Sekarang, saya ini Pak,
sudah melayani 10 tahun lebih. Saya seorang gembala, baca firman, Kejadian sampai Wahyu sudah berapa kali, puluhan lebih. Jadi kalau saya hitung-hitung, karakter saya lebih bagus lah dari Kevin. Ini masih susah disuruh belajar Pak ya. Sekarang mau saya bertanya, kira-kira Bapak mau memberikan warisan itu ke saya atau ke Kevin? Tetap ke anak. Ke anak. Saya gembala loh Pak. Mengabdikan diri sepenuhnya untuk Tuhan. Berdoa menyebut nama Pak Erwin, berkati Pak Erwin, Bu Yanti, semuanya berkati Bu Lili, Pak Gun, semuanya, Bu Nina, semuanya saya doakan. Masa nggak diwariskan ke saya? Jawab Pak. Tidak. Saudara tahu apa maksudnya? Betul. Sebaik-baik apapun hidup manusia tanpa Yesus, maka warisan itu tidak diberikan kepada mereka. Sebaik-baik apapun saya, karena saya bukan anaknya Pak Erwin, setuil pun gak ada warisan itu dikasih ke saya. Bisa saudara pahami? Tapi kalau Kevin melayani, beribadah, berbuat baik, dia berjuang semuanya, dia lakukan semuanya dengan tujuan supaya aku diakui menjadi anaknya Bu Yanti dan Pak Erwin. Tujuannya melakukan itu supaya diakui. Menurut Pak Erwin, hatimu sakit enggak? Tidak perlu ada pengakuan seperti itu. Tidak perlu ya. Tadi sudah saya katakan itu penting untuk kehidupannya, bukan untuk pengakuan. Karena saya percaya Pak Erwin sekarang sudah menetapkan siapa menjadi ahli warisnya. Jadi saudara yang ada di sini, jangan berharap dan jangan pernah berharap akan mendapatkan warisan. Karena warisan itu hanya untuk anak. Dapat berkat, berharap berkat, sah-sah saja. Semua manusia yang ada di dunia ini dapat berkat dari Tuhan. Tapi bicara warisan surga, itu hanya diberikan kepada anak. Saudara ada anak di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Itu yang dikatakan bahwa kita sudah merdeka. Ayat selanjutnya. Ini kasus yang sama ditemukan oleh oleh Yesus. Hampir sama dengan Rasul Paulus. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka tersinggung. Kami dimerdekakan. Hei coy, kira-kira gitu. Ngomongnya ke Yesus. Hei coy, kami ini keturunan Abraham loh. Artinya kami ini keturunan umat pilihan. Kami ini keturunan orang merdeka. Kami bukan keturunan orang berdosa. Kami bukan keturunan yang lain, kami keturunan kekasihnya Tuhan, yaitu Abraham sendiri. Kenapa engkau berkata kami akan dimerdekakan? Ini jawaban Yesus. Next. Sama-sama kita baca. Siapapun yang berbuat dosa, dari keturunan manapun, dengan kata lain, next, Yesus berkata seperti ini. Agama, kekayaan, status keturunan, jabatan, semua kemuliaan dunia yang saudara miliki tidak dapat menebus manusia itu dari perbudakan dosa. Dan upah dosa adalah maut. Dengan kata lain, Yesus berkata sangat tajam kepada bangsa Israel yang mengaku agama mereka berasal dari Tuhan. Walaupun engkau agama Yahudi, keturunan Abraham, jika engkau tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau tetap berada di dalam dosa. Next. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jika putra itu memerdekakan kamu, katakan,
Yesus memerdekakan saya. 1, 2, 3. Saya pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, Yesus memerdekakan saya. 1, 2, 3. Saya pun benar-benar merdeka. Kalau Yesus sudah merdekakan kita, artinya kita sah menjadi anaknya Tuhan. Saudara harus lebih bangga menjadi pengikut Yesus daripada bangga menjadi keturunan orang Israel yang tidak mau mengikut Yesus. Kesimpulannya sama-sama kita baca. Pada worshiper boleh maju ke depan. 1, 2, 3. Berdirilah teguh sebagai orang yang sudah merdeka. Saudara yang percaya di dalam Yesus Kristus, percaya engkau sudah sah menjadi anak. Ini kabar seperti ini tidak pernah saya dengar sebelum saya bertobat. Saya menganggap Tuhan itu jauh sekali. Kalau orang tua saya tidak bisa saya lihat kasihnya atau kejam gitu, maka saya akan berpikir pastilah Tuhan lebih kejam lagi. Tapi waktu ada lagu berkata, ya Aba ya Bapa, ini aku anakmu. Itu lagu yang membuat saya muter-muter di lantai menangis. Karena apa? Model seperti ini jadi anak Tuhan. Orang kampung seperti ini menjadi anak Tuhan. Saudara, siapapun, saya katakan dari mimbar ini, engkau adalah kekasih Tuhan. Engkau adalah anak-anak Tuhan. Berdirilah teguh. Jangan mau lagi diperbudak jangan mau lagi diberikan kuk perhambaan itu. Sekali merdeka, selamanya merdeka. Tidak ada lagi budak di dalam Yesus Kristus. Kita adalah anak. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri.